Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya mau memperkenalkan tentang Table of Content. Ini adalah sebuah wadah untuk membagikan nilai-nilai dalam hidup sehari-hari. Entah itu dalam hidup berumah tangga, anak, juga dalam hidup tentang pekerjaan dan ekonomi. Ada banyak episode yang dibahas, ada banyak series yang dibahas. Salah satunya adalah The Word of Marriage series. Itu adalah series yang pertama. Ada lagi juga tentang self dilemma. Dan yang ketiga bicara tentang family crush effect. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan ketinggalan untuk Anda menyaksikan Table of Content ini melalui YouTube PS Lanitan. Anda akan dibangun, Anda akan diperlengkapi, dan saya percaya ini semua juga akan menjawab setiap kebutuhan Anda sehari-hari. Karena itu sampai jumpa di Table of Content di YouTube PS Lanitan. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di dalam hadirat Tuhan di ibadah online kita sepanjang hari ini. Saya mengucapkan juga welcome home bagi Anda semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Mawar Syaron. Connect Group adalah tempat di mana kita bertumbuh bersama-sama, mengenal Tuhan lebih lagi, diperlengkapi lebih lagi. Jika Anda rindu untuk bergabung di dalam Connect Group, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Untuk persembahan kita bisa melakukannya via transfer ke nomor rekening yang juga dapat Anda lihat di dalam layar kaca Anda atau melalui QR Code. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel GMS Jatim Bali Nusa supaya Anda tidak ketinggalan info seputar kegerakan Gereja Mawar Syaron Regional Jatim Bali Nusa. Mari kita mempersiapkan hati kita mau berdoa bersama-sama untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di hari yang baru ini. Kami menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan kami percaya hari ini ketika kami mengikuti ibadah online, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Oleh sebab itu kami membuka hati kami lebar-lebar, kami mengizinkan Allah Roh Kudus berkarya. Berbicaralah, urapi kami, lawat kami ya Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Kami mempersiapkan tanah hati yang terbaik bagimu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Welcome home church. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan,
Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Katakan masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, oh 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 katakan Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. masyhur segala Perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? come on. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya. Raja semesta, Sekali katakan wo oh oh oh. Masyhur segala perbuatannya. jika Dia di sisiku, Siapa lawanku? sama-sama angkat tanganmu, come on. Aku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, Raja semesta, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang terdahsyat dalam hidup kami, haleluya. Sama-sama kita katakan, yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu. Oh Yesus Tuhanku, Kau berkuasa, Kau berkuasa atasku, melindungi hidupku dan keselamatanku. firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yesus kekuatan
Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Amin. Yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu. Oh Yesus Tuhanku, Kau berkuasa, berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku, sebab Kau Tuhan yang kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala, come on. Katakan, ku percaya. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Wow, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Wow, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Wow. Sekali lagi katakan, percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Wow. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau datang, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat Tuhan, kuat dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Mari sama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai.
semesta, izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kau meraja atas semesta, izinkan
tangan bagi anak domba. Bagi anak domba. Lebih lagi katakan bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Dengan suara-suara yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Katakan sama-sama bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bukankah kita semua berkumpul di tempat ini karena bagi anak domba? Segala pujian dan segala sembah kita bagi anak domba. Bagi anak domba. Katakan sekali lagi bagi anak domba. Bagi anak domba. Berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. 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 Bagi anak domba yang berkuasa selama-lamanya, kami saat ini beribadah bersama-sama. Kami saat ini berkumpul bersama-sama, walaupun saat ini kami ada di tempat yang berbeda-beda. Tapi kami percaya saat ini kami sedang berkumpul di tempat yang sama, yaitu dalam hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Supaya benar-benar hadirat-Mu inilah yang memuaskan kami dan mengenyangkan setiap kami. Termasuk ketika sebentar ketika kami hendak mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa urapi setiap kami, urapi hamba juga. Supaya benar-benar di balik keterbatasan kata-kata dan hikmat manusia, Engkau sendiri ya Tuhan, yang berbicara dari hati ke hati, kepada setiap kami, kepada setiap anak-anak-Mu, dimanapun kami berada dengan bahasa yang paling sederhana, yang lahir dari hati Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Kami siap untuk mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Wow, luar biasa. Tuhan kita ajaib dan Tuhan kita luar biasa. Saya percaya dimanapun kita berada, kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang sama. Dia adalah Allah yang baik, bukan? Karena itu shalom bagi setiap Anda, shalom bagi setiap kita. Senang sekali bisa menyapa setiap Anda. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan walaupun kita ada di tempat kita masing-masing saat ini, tapi saya percaya kita semua berkumpul di dalam satu tempat yang sama, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Dan gak ada jarak di dalam kita, di antara kita ketika kita ini sama-sama di dalam hadirat Tuhan. Ya, bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik? Dia adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Allah yang memelihara kita dengan berkat dan anugerahnya yang selalu baru setiap hari. Dia adalah Allah yang memelihara kita dengan kasih setia, dengan janji-janjinya. Demikian juga dia adalah Allah yang punya rencana yang luar biasa buat setiap kita. Karena itu dia berikan visi untuk menuntun setiap kita. Allah itu gembala yang akan menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Bagaimana dia menuntunnya? Ketika dia memberikan visi dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita akan belajar sama-sama hari ini. Kalau Tuhan yang memberikan visi untuk menuntun kita. Kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, gembala yang menuntun kita. Dan kita sama-sama mau dituntun oleh Tuhan. Ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kita. Maka seharusnya juga kita sama-sama menjadi orang yang membangun visi yang dari Tuhan. Mengerjakan visi yang dari Tuhan sesuai dengan caranya Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Sehingga kehidupan kita gak berjalan ke kanan dan ke kiri, tapi kita berjalan lurus di dalam kehendak rencana Tuhan. Dan kita selalu tinggal di dalam pusat kehendak rencana Tuhan yang sempurna. Gak ada segala sesuatu yang kita kerjakan dan bangun itu sia-sia, tetapi segala sesuatu yang kita bangun,
itu seolah-olah seperti orang yang membangun satu batu di atas batu yang lain, di atas batu yang berikutnya, sampai jadi sebuah menara yang tinggi dan luar biasa. Karena itu mari kita sama-sama belajar dari seseorang yang bernama Abraham. Abraham ini luar biasa. Dia dapat visi yang luar biasa dari Tuhan. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa Abraham berhasil menyelesaikan itu dengan baik dan luar biasa. Nah, kita akan belajar dari Abraham, bagaimana Abraham ini menerima visi dari Tuhan dan mengerjakannya. Sama seperti kita percaya bahwa tahun 2021 ini adalah the year of praise and provision. Dan kita percaya sampai dengan tahun 2030 kita akan sama-sama melihat 2030 300 gereja lokal, 100 gereja lokal berdiri di regional kita, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, sampai dengan Australia. Nah, kita percaya bahwa ketika visi itu diberikan dalam kehidupan setiap kita, ini akan menjadi tuntunan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita ini mengerjakan visi itu, dengan apa kita mengerjakan visi itu, sehingga rencana Tuhan gak ada satupun yang luput dalam kehidupan kita semua. Siap belajar sama-sama hari ini? Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Kejadian. Pasal yang Ibrani ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah yang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Tertulis berulang-ulang di sini Bapak Ibu Saudara, karena iman, karena iman, karena iman. Karena itu ketika Abraham menerima visi yang daripada Tuhan dan bagaimana dia hidup mengerjakan dan membangun visi ini, apa yang membuat Abraham ini berhasil mencapainya, dia finishing well dalam kehidupannya, karena Abraham membangunnya di dalam iman yang teguh. Abraham membangunnya, iya, dia pakai kekuatan, iya, dia pakai hikmat, iya, dia pakai yang lain-lain juga, dia pakai sumber daya semua yang ada. Tetapi semuanya itu lahir dari imannya kepada Tuhan. Nah, iman yang seperti apa yang Abraham ini nyatakan dan bangun dalam kehidupannya, sehingga visi Tuhan yang menuntun dia ini pada akhirnya digenapi dalam kehidupannya, ini yang akan kita pelajarin sama-sama. Iman yang seperti apa sih? Dan kita akan lihat bagaimana iman Abraham ini relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman Abraham ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman Abraham ini bisa menjadi contoh yang real buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman modern, di zaman yang seperti ini, di tahun 2021 ini. Karena itu ayo kita ikutin sama-sama ya. Kita akan belajar sama-sama iman yang seperti apa sih yang kita bisa pelajari dari Abraham. Yang pertama, ayo kita sama-sama lihat di ayat yang ke-8. Ayat ke-8 berkata seperti ini. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Mari kita tahan dulu di sana sebentar. Dan saya ingin kita bisa melihat sama-sama sebenarnya ini peristiwanya seperti apa sih? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ayat ini berkata Abraham itu taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka tanpa ia tahu kemana dia akan pergi. Tahan dulu di sana, buka bersama saya. Nah, kali ini betul kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-12, mulai ayat yang pertama. Ya, tahan dulu di Ibrani, nanti kita akan kembali ke sana. Kejadian 12 ayat yang pertama berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Tuhan berikan visi, Tuhan berikan janji. Ketika Tuhan berikan visi, Tuhan berikan provision. Ketika Tuhan berikan visi, Tuhan berikan penyediaan. Ya. Ayat yang keempat, lanjut. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Apa iman yang seperti apa yang kita bisa pelajarin dari ayat-ayat ini? Ini yang pertama, iman yang berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Hidup kekristenan ini, ketika kita ini mau mengiring Tuhan, ketika kita ini mau berjalan di dalam visinya Tuhan, hiduplah berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dan yang menarik di sini adalah, ini yang membuat Abraham ini relevan dalam kehidupan setiap kita. Seringkali ketika kita berpikir tentang Abraham, kita membayangkannya sebagai tokoh, sebagai pahlawan iman, sebagai seseorang yang dikatakan sebagai bapaknya orang beriman, sebagai bapaknya iman. Sehingga kadang-kadang kita merasa imannya Abraham ini sulit untuk kita bisa tiru dan praktekkan. Padahal tahu nggak Bapak Ibu Saudara, disinilah kita bisa melihat bahwa iman Abraham ini relevan buat kita. Kenapa? Karena Abraham pun berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Maksudnya gimana? Gini Bapak Ibu Saudara, ketaatan Abraham itu dimulai dari kemauan, bukan dengan kesempurnaan. Iman Abraham ini dia nggak tunggu sampai imannya sempurna, dia nggak tunggu sampai imannya itu benar-benar bulat-bulat yang gimana, dia nggak tunggu sampai situasi dan kondisi jadi ideal. Tuhan berfirman sama Abraham, Abraham, kamu keluar dari rumahmu, keluar dari daerahmu, keluar dari rumah orang tua dan sanak saudaramu ke negeri yang aku tuju. Tapi perhatikan nggak? Abraham ternyata nggak tinggalkan sanak saudaranya, Abraham bawa salah satu sanak saudaranya. Beberapa orang berkata, ketaatan yang separuh itu bukan ketaatan. Sampai di beberapa sisi saya bisa mengerti kenapa itu bisa dikatakan begitu. Iya memang ketaatan itu harusnya kalau taat ya udah taat seutuhnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita kenal, gembala kita yang baik itu juga adalah Bapa yang sempurna buat setiap Anda dan saya. Dia adalah Bapa yang mengasihi setiap kita. Dia adalah Bapa yang ketika kita bertemu dengan Dia, Dia adalah Bapa yang ketika kita ini menghampiri Dia, baik dalam doa kita, dalam saat teduh kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu wajah pertama yang kita temukan adalah belas kasihan. Dia bukanlah Allah yang menuntut dan Dia bukanlah Allah yang menilai, karena itu Dia memutuskan, Dia tanggung segala beban dosa, Dia mati di atas kayu salib sehingga semua kutuk dosa itu Dia yang tanggung, sehingga bagian kita tinggal percaya saja kepadanya. Saya bukan berkata seperti ini seolah-olah kita jadi seolah-olah meremehkan atau merendahkan kasih karunia Tuhan. Tapi izinkan saya berkata kepada setiap Anda juga bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bapa di dunia aja enggak pernah loh mengajarkan anak yang baru pertama kali naik sepeda kemudian dia jatuh. Bapak itu langsung ngata-ngatain anaknya, marahin anaknya, kemudian ngomong kamu sama sekali enggak niat naik sepeda. Kamu sama sekali enggak niat belajar naik sepeda. Kamu kalau masalah jatuh gini sekalian gak usah belajar naik sepeda. Gak ada kan Bapak yang seperti itu. Demikian juga Bapa di surga. Ketika Abraham ini melangkah di dalam ketaatan, dia ini melangkah karena dia mau sebatas kemampuan dan sebatas kekuatannya dia. Sampai di sini saya ingin melihat bahwa ketaatan itu bukan hanya kemampuan, tapi ketaatan itu dimulai dengan kemauan Bapak Ibu Saudara. Ketika hati kita ini memutuskan untuk mau percaya kepada Tuhan dan kita ini mau melangkah di dalam ketaatan, itu dulu. Ketika nanti di dalam langkahnya mungkin ada hal yang gak benar, ketika ada hal yang kurang sempurna, ketika ada hal yang kurang ini dan kurang itu, tenang Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan itu Tuhan yang menyertai kita itulah yang akan menuntun kita dan menunjukkan jalannya. Iman yang lahir seperti ini membuat Abraham itu punya iman yang lahir dari pengenalan akan Tuhan.
Dan iman yang lahir dari pengenalan akan Tuhan ini menghasilkan iman yang didasari oleh rasa aman sama Tuhan. Abraham ini imannya luar biasa karena dia kenal Tuhan secara pribadi dan dia merasa aman sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, sebelum kejadian ini Abraham bukanlah seorang penyembah Allah. Dia juga adalah seorang yang dari background menyembah Allah yang lain yang bukan Allah orang Israel. Dan selama itu mungkin dia merasa saat itu, dia merasa kalau dia taat atas perintah ilah yang lain. Dia merasa kalau aku taat itu karena aku takut. Kalau aku nggak taat, nanti aku mengalami celaka. Kalau aku nggak taat, nanti marah. Kalau aku nggak taat, nanti aku kena kutuk dan yang lain sebagainya. Tahu nggak, ketika di pengalaman ini dia belajar bahwa aku nggak jalan dengan Allah yang seperti itu ya. Aku nggak jalan dengan Allah yang menuntut kesempurnaan. Aku nggak jalan dengan Allah yang menuntut segala sesuatu harus baik dan luar biasa. Dia belajar dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dan Anda bisa lihat nanti ketika ayat selanjutnya ini ada baca sampai dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Memang Tuhan nggak nyatakan lagi petunjuk-petunjuk selanjutnya. Tapi lihat nggak, Tuhan masih melindungi Abraham. Ketika Abraham harus melarikan, harus keluar, harus tinggal di Mesir. Kemudian karena dia takut kalau dia ini kenapa, karena gara-gara Sarah istrinya itu. Dia pesan sama Sarah, please tunjukkan kasihmu kepadaku dengan mengatakan bahwa engkau saudaraku. Akhirnya Firaun tertarik sama Sarah, diambil untuk menjadi istri. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, di sana pun Tuhan bela Abraham dengan apa? Tuhan mendatangkan tulah yang hebat atas Firaun dan seluruh rakyatnya. Sampai akhirnya bahkan Firaun pun tahu ini gara-gara Sarah dan dikembalikan kepada Abraham. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Ketaatan itu nggak dimulai dari ketaatan yang muluk-muluk Bapak Ibu Saudara. Ketaatan itu dimulai satu langkah sederhana. Dari satu langkah yang simpel. Dan tahu nggak, Abraham ini memulai perjalanan ketaatannya dari mana? Dimulai dari ketika dia taat sama Tuhan dalam hal ini loh. Dia tinggalkan rumah bapaknya, dia tinggalkan tempat tanah kelahirannya, dia tinggalkan mimpi-mimpinya, dia tinggalkan rencananya, dia tinggalkan visinya yang telah dia bangun selama itu ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Berarti Tuhan seolah-olah Abraham itu tinggalkan visi itu dan dia mulai adopsi visi yang dari Tuhan dalam kehidupannya. Kali ini ada di mana posisi setiap kita? Tahun sudah 2021. Udah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Udah berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Kita pasti membangun kehidupan kita di atas satu ketaatan yang lain. Tapi maukah hari ini kita belajar dari imannya Abraham? Imannya Abraham berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain dan dimulai dari satu ketaatan yang pertama ini, mengadopsi visi Tuhan dan mengerjakan visi ini dalam hidupnya. Dia tinggalkan warisannya. Dia tinggalkan segala sesuatu yang dia pikir akan dia punyai, akan dia bangun suatu hari. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang diikutin ini, Allah yang ditaatin ini adalah Allah yang punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah dan jauh lebih mulia dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Demikian juga janji Tuhan dan visi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Setinggi langit dari bumi, sedemikian juga jauhnya rencana Tuhan daripada rencana kita. Sedemikian juga jauhnya jalan-jalannya Tuhan daripada jalan-jalan kita. Mau enggak? Hari ini, kalau mungkin di antara kita, ada beberapa di antara kita yang belum membuat keputusan bahwa kita mau adopsi visi yang menjadi visi rumah Tuhan, visi Tuhan atas gerejanya. Tahu enggak, ketika Tuhan tetapkan visi atas gerejanya, Tuhan enggak berpikir pertama-tama sebagai sebuah organisasi. Tetapi Tuhan melihat gerejanya sebagai orang-orang dan sebagai anak-anak Tuhan yang berkumpul bersama-sama di sana, beribadah bersama-sama, dimulitkan di sana-sana. Dan bersama-sama mereka akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi pahlawan iman yang luar biasa. Dan menjadi pahlawan yang akan mencapai visi Tuhan yang besar itu bersama-sama. Visi ini adalah visi buat setiap Anda dan saya. Dan sekarang adalah bagian kita. Apakah kita juga jadi mau mengikuti teladan imannya Abraham dan berkata, oke Tuhan, aku juga akan keluar dari rumah ini semua. Bukan berarti kita minggat tinggalkan rumah. Tapi kita mau berkata, oke Tuhan, biarlah visimu ini yang menjadi visi yang terutama. Visi yang penting, visi yang utama dalam kehidupanku. Yang mau sama-sama katakan amin. Come on, yang mau katakan sama-sama amin. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kita akan lanjut ya, selanjutnya ya. Ternyata iman Abraham relevan ya buat kita ya. Nggak perlu sempurna Bapak Ibu Saudara, yang penting mau dulu. Tentang nanti gimana, udahlah, jalan dulu. Percaya aja, Tuhan pasti tuntun. Ya, selanjutnya. Ayat yang ke-9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah yang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kondisi dan situasi memang tidak ideal bagi Abraham. Tapi itu tidak menghentikan Abraham untuk terus membangun imannya dengan membangun visi itu setiap hari dalam keseharian kehidupannya. Ini yang pertama. Ketika Abraham mau berjalan di dalam satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, dimulai dari ketika dia mengadopsi visi Tuhan, maka ini yang kedua. Dia bukan hanya menantikan visi itu jadi nyata dalam kehidupannya, dia duduk diam, kemudian dia berpangku tangan. Abraham ini membangun visi itu dekat di dalam kehidupannya. Abraham itu membangun visi itu tiap hari dalam kehidupannya. Bayangkan tahun 2030 ada 100 gereja lokal yang akan berdiri di regional kita. Jatim, Bali, Kepulauan Nusa, dan Australia. Sampai dengan tahun 2030 ada 100 gereja lokal di sana. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, tahun 2030 sampai dengan hari ini masih ada 9 tahun. Dan dalam tiap tahunnya itu ada 365 hari. Dan 100 gereja lokal ini tentunya nggak berdiri begitu saja dalam waktu semalam tiba-tiba jadi. Pasti ada hari demi hari di mana gereja lokal yang satu mulai tumbuh, gereja lokal yang kedua mulai bangkit lagi, gereja lokal yang berikutnya mulai tumbuh, bangkit lagi. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara, setiap hari di dalam 365 hari di tahun 2021 ini akan menentukan setiap hari di tahun 2022. Dan setiap hari di dalam 2022 itu akan menentukan apa yang akan terjadi di 2023. Yang bisa tangkap maksud saya katakan amin. Karena itu visi itu bukan hanya ditungguin ketika kita adopsi saja, tapi visi itu harus kita kerjakan setiap hari. Visi itu harus kita bangun setiap hari. Dengan cara seperti apa? Kita akan belajar dari Abraham. Dikatakan di sini, ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ia jadikan visi ini relevan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan cara seperti apa? Dia praktekkan visi, dia bangun visi di dalam pekerjaan dan di dalam keluarganya. Dia melakukan itu ketika dia tinggal di kemah bersama dengan Ishak dan Yakub. Saya bayangkan, Abraham di kemah itu ngapain ya sama Ishak dan Yakub? Pasti salah satunya adalah ketika dia urus pekerjaannya, ketika dia urus bisnisnya, dan ketika dia bangun rumah tangganya. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengadopsi visi Tuhan dan menjadikan visi Tuhan itu sebagai visi tertinggi dalam kehidupan setiap kita, bukan berarti kita tidak boleh punya visi di dalam keluarga. Bukan berarti kita nggak boleh punya visi di dalam pekerjaan. Justru disinilah indahnya orang yang bisa mengadopsi visi Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Justru ketika visi Tuhan jadi visi yang tertinggi, seolah-olah ketika kita membangun keluarga dengan visi yang kita mimpikan, dengan mimpi, dengan harapan yang kita harapkan, kita jadikan keluarga kita, apapun yang kita impikan itu, ujungnya adalah, mungkin kita ingin keluarga kita, anak-anak kita, bisa sekolah ke luar negeri setinggi-tingginya, anak kita bisa sekolah sampai S2 sampai S3 di mana gitu ya. Kita pingin supaya anak-anak kita jadi semuanya gitu ya. Tapi pastikan Bapak Ibu Saudara nggak berhenti di sana. Tapi pastikan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang bersama-sama ketika sudah sekolah sampai S2 dan S3. Anak-anak kita pakai semua ilmunya untuk membangun visi kerajaan surga. Itulah maksudnya. Demikian juga dalam pekerjaan kita. Nggak salah kita punya visi dalam pekerjaan kita. Saya dengar ada beberapa orang yang punya visi, oh ya 100 gereja lokal ya. Oke, kalau gitu saya akan punya visi untuk aku punya 100 cabang gitu misalnya. Atau kita akan punya visi untuk kita akan punya apa, mungkin omset, mungkin 100 apa gitu ya katakan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, boleh punya visi yang seperti itu, tapi pastikan kalau kita ini punya 100 cabang,
Terus mau kita apakan usaha kita? Ujungnya apapun yang kita bangun ketika kita adopsi visi Tuhan, baik di dalam keluarga dan pekerjaan, ujungnya adalah kita pakai untuk memastikan 100 gereja lokal itu ada di tengah-tengah kita 2030 di regional kita. Yang percaya katakan amin. Ya, ujungnya seperti itu. Nah, saya akan kasih tips singkat dan praktis bagaimana kita membangun keluarga di dalam visi yang ada. Ya, Anda bisa catat tipsnya ini. Yang pertama, Abraham pasti ngomong sama Ishak tentang visi yang datang dari Tuhan dalam kehidupannya. Saya bayangkan ketika hari-hari itu dia tinggal di kemah bersama dengan Ishak, Abraham mungkin ngomong sama Ishak, Ishak anakku, tahu enggak papa bisa ada di sini sampai dengan hari ini? Itu karena Tuhan yang kasih visi, Tuhan yang kasih mimpi. Papa dulu rencananya enggak begini. Tapi akhirnya papa tahu dan papa sadar bahwa mimpinya papa itu enggak ada apa-apanya sama mimpinya Tuhan. Ternyata mimpinya papa itu jauh lebih kecil daripada mimpinya Tuhan. Mimpinya papa ini cuman mungkin jadi bos dan jadi raja atas kota itu, atas Ur-Kasdin dan Haran dan yang lain sebagainya. Tapi tahu nggak, ternyata ketika papa ini ikutin visinya Tuhan, tahu nggak Ishak, ternyata yang Tuhan mau papa ini juga bukan hanya jadi raja di sana, tapi seluruh tanah Kanaan ini jadi bagian papa. Saya percaya dia ngomong seperti itu. Dan tahu nggak, dengan visi itu Tuhan juga berjanji loh, bahwa Tuhan akan jadikan papa dan kamu ini punya keturunan yang luar biasa seperti pasir di laut banyaknya. Mungkin Ishak berkata, masa Pak? Tapi anaknya papa kan cuma satu. Di situ Abraham cerita, tapi tahu enggak, satu ini mujizat. Kamu tahu enggak, kamu ini dilahirkan dari posisi yang sudah gak masuk akal. Dari orang-orang yang mungkin dikatakan di sini udah kelihatannya mati pucuk, tapi Tuhan bisa bangkitkan seorang anak yang luar biasa dan lahirnya anak yang luar biasa kayak kamu. Mungkin Abraham ngomong sama Ishak, Ishak, do you know I love you? Dan kau adalah anak papa yang luar biasa. Papa, I'm so proud of you. Papa bangga sekali kepadamu. Tahu enggak? Kalau Tuhan itu bisa nyatakan mujizatnya seperti itu, Tuhan mau berkata seperti ini loh. Nah, ingat ini, pegang ini baik-baik ya. Berarti Tuhan itu bisa bekerja mengatasi segala kemustahilan. Kalau Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kemustahilan, berarti mustahil itu enggak ada artinya apa-apa. Karena itu ingat nak, kalau Tuhan sudah ngomong, pilihlah untuk percaya saja. Kalau Tuhan sudah ngomong, pilihlah untuk taat saja. Mungkin kira-kira gitu percakapannya. Karena itu ini yang pertama yang kita bisa lakukan di keluarga kita adalah satu, ceritakan tentang visi Tuhan atas gereja di keluarga kita. Ceritakan tentang pengalaman iman kita ketika kita ini mengadopsi visi Tuhan dan berjalan di dalamnya. Hari ini saya diberkati Tuhan dengan 2 putri yang luar biasa. Usia 10 tahun, satu usia 7 tahun. Saya mulai ngomong sama mereka, saya mulai ajak mereka ngomong, kamu besok gede pengen jadi apa gitu ya. Ya mereka masih berubah-ubah sih, ada yang beberapa di antara mereka pertama kali, I want to be a dancer, aku ingin jadi ballet dancer, aku ingin jadi penari balet. Kemudian berkata, no, I want to be a teacher, aku ingin jadi guru. Kemudian dia berkata, no. Kemudian recently, baru-baru ini ketika tanya lagi, mereka berkata, I want to be a baker. Aku ingin menjadi seorang baker. Apa ya baker itu? Pembuat roti ya. Aku jadi ingin jadi seorang pembuat roti. Ketika di tengah-tengah itu saya mulai cerita, saya mulai ngomong sama mereka. Tahu nggak? Ketika kita ada di hari ini puji Tuhan oleh kasih karunia, ya kami sekeluarga ini bisa melayani, ya menggembalakan umat Tuhan bersama-sama di gereja Mawar Sharon dan Pasar, gereja Mawar Sharon Bali. Saya mulai cerita, tahu nggak bahwa Pastor Sam dan Pastor Lani punya visi bahwa kita ini di regional kita sampai dengan tahun 2030 akan berdiri 100 gereja lokal. Ya, dan Papa percaya tahu enggak ketika Papa ini dikirim ke Bali, ketika kita ini sama-sama ada di Bali, Tuhan juga punya visi buat kita satu keluarga. Tahu enggak? Dari situ Papa bisa percaya dan kita imanin sama-sama 10 gereja lokal diantaranya akan berdiri di Pulau Bali. Pertama-tama mungkin mereka bengong. Apa sih maksudnya? Apa hubungannya sama baker? Apa hubungannya sama dancer? Apa hubungannya sama teacher? Saya mulai ngomongin ke mereka gini, tahu enggak? Apapun cita-citamu, ingat ini ya nak ya. Apapun cita-citamu, ingat ini. Bangun cita-citamu untuk melihat 10 gereja lokal ada di Pulau Bali.
bangun cita-citamu, apapun yang kau kerjakan, bangunkan 10 gereja lokal. Bangunkan 100 gereja lokal sampai dengan tahun 2030. Dengan apa yang kita bisa? Gimana caranya, Pak? Ya mulai sekarang kamu belajarlah yang rajin. Mulai sekarang you do your homework. Mulai sekarang bangun kedisiplinanmu. Supaya nanti ketika sampai kamu sudah sekolahnya udah selesai, kita bisa sama-sama yuk. Papa nanti kita sama-sama ya, sama papa, sama mama, sama Cece, sama Mimi, kita bergandengan tangan bersama-sama. Dan kita akan bangun sama-sama, kita akan lihat sama-sama, kita akan usahakan kebangunan rohani yang luar biasa ini. Gitu ya Pak ya, ceritakan visi, ceritakan perjalanan iman. Sehingga anak kita itu tidak memulai perjalanan iman dari titik nol lagi. Sama seperti Ishak nggak perlu mengalami perjalanan iman dari titik nol lagi, tapi Abraham udah ngomong. Saya percaya salah satu alasan kenapa Ishak nggak banyak protes ketika dia itu memberikan diri untuk diikat pada waktu Abraham dicobai oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Ketika untuk mempersembahkan Ishak, tidak ada dikatakan di situ Ishak lari-lari. Salah satunya adalah karena dia sudah dari kecil diajarin sama Abraham, diceritain sama Abraham, dan diceritain tentang teladan imannya Abraham kepada Ishak. Sehingga Ishak itu dari kecil, dia nggak memulai imannya dari nol. Dia udah tahu apa yang terjadi. Dan dia mewarisi imannya Abraham. Demikian juga dengan anak-anak kita. Ceritakan visi. Ceritakan perjalanan iman kita sama anak-anak kita. Tanpa sadar kita sedang membangun visi itu di dalam keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita. Sehari demi sehari. Tiap hari. Ketika mesbah keluarga. Doakan visi ini bersama-sama. Ngomong sama anak-anak kita, pastikan ketika engkau berdoa, ketika engkau saat teduh, ketika engkau doa makan, pastikan visi ini masuk di dalam daftar doamu. Pastikan itu. Bawa visi itu begitu dekat di keluarga kita, libatkan keluarga kita di dalam visi itu. Lihat, nanti Tuhan akan pakai keluarga kita luar biasa. Dan visi itu akan bertumbuh dan kita akan bangun, kita akan persiapkan keluarga kita sampai siap masuk di dalam visi Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, masih excited? Yang selanjutnya. Yang kedua, ya gimana kita membangun keluarga kita dalam visi. Yang kedua, ajarkan mereka untuk hidup takut akan Tuhan lebih dari takut akan manusia. Ajarkan mereka dari kecil untuk lebih takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Sehingga mereka ngerti hidup ini tujuannya kemana. Hidup ini tujuannya bukanlah menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini tujuannya adalah yang penting gimana Tuhan yang menjadi nomor satu, bukan yang lain-lain. Itu ajarkan ke mereka. Ajarkan mereka untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman. Saya hari-hari ini mulai ngomong sama mereka, ajarkan mereka ketika saya tegur mereka untuk 1-2 kesalahan. Saya selalu ingatkannya pertama karena dari sisi Tuhan. Tahu enggak? Tuhan tahu, Tuhan tidak suka, dan Tuhan sedih. Baru saya ajarkan kenapa kok itu salah, konsekuensinya apa. Takut akan Tuhan harus didulukan. Ya, yang ketiga. Ajarkan mereka, ajarkan keluarga kita, jadikan ini nilai di dalam keluarga kita, bahwa pencapaian tertinggi itu bukanlah kesuksesan, tapi menyelesaikan panggilan Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Ajarkan ke mereka bahwa kesuksesan bukanlah segalanya. Karena hari-hari ini dunia mengajarkan seperti itu. Dunia dengan semua kisah inspirasinya seolah-olah menceritakan bahwa kesuksesan itu adalah segalanya. Seolah-olah pencapaian adalah segala-galanya. Seolah-olah apa yang kita punya dan apa yang kita miliki itulah segala-galanya. Pak, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Gak heran hari-hari ini orang pakai berbagai macam cara. Gak heran hari-hari ini orang-orang itu lebih mementingkan dirinya sendiri dan menggunakan caranya sendiri, hikmatnya sendiri, strateginya sendiri untuk mencapai segala sesuatu. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai hikmat kita. Tuhan mau pakai semua resource, semua talenta, semua karunia yang dia udah percayakan dalam kehidupan kita. Tapi harus landasannya adalah karena iman. Iman yang seperti apa? Iman yang membangun visi setiap hari dalam keseharian kita. Yang percaya katakan amin. Ya, bukan kesuksesan, tapi menyelesaikan panggilan Tuhan. Menyelesaikan visi Tuhan dan menyenangkan hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lanjut. Yang ketiga, ya. Karena iman yang pertama, iman yang seperti apa? Iman yang berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Kemudian iman, karena iman yang kedua adalah iman yang membangun visi setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, atau dalam keseharian kita.
Dan ini adalah iman yang seperti apa? Yang ketiga, ayo kita lihat di ayat yang ke-11. Sekali lagi, dikatakan di situ, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Inilah kekuatan mereka, karena mereka berpegang pada Allah yang setia. Iman yang seperti apa? Iman yang berjuang di dalam kesetiaan. Setialah berjuang. Setialah mengerjakan visi. Sebab dia yang memberikan visi itu. Dan sebab dia yang memberikan janji di dalam visi itu adalah setia. Kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kesanggupan kita terbatas. Iya. Abraham terbatas. Bahkan Alkitab mencatat beberapa kali Abraham itu ragu. Sampai berapa kali Tuhan menampakkan dirinya untuk meneguhkan janjinya. Sampai berapa kali Tuhan itu menampakkan dirinya, bahkan sampai pernah suatu kali Abraham berkata, percuma Tuhan, kau berjanji bahwa kau akan memberkati aku dan semuanya. Toh nanti yang menjadi ahli warisnya bukanlah anakku, tapi Eliezer si orang Damsyik itu, hamba yang Abraham percayai. Tuhan berkata, no sekali-sekali enggak, tapi anak yang dari keturunanmu secara langsung darah dan dagingmu. Kalau enggak percaya kamu keluar dari kemah itu, pandanglah bintang-bintang di langit. Kalau kau bisa lihat bintang-bintang di langit itu, yang aku yang membuatnya, aku yang memanggil mereka satu persatu, dan aku yang menentukan kapan mereka keluar, kapan mereka masuk, maka percayalah, gak ada yang mustahil bagiku, aku juga akan membangkitkan sebuah keturunan bagimu. Dan firman Tuhan berkata, ketika itu Abraham percaya, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Tahu enggak? Kekuatan seseorang ketika berjuang di dalam situasi dan kondisi yang tidak ideal, bukanlah karena kuat dan gagahnya. Tapi kekuatan orang yang percaya, kekuatan orang yang beriman adalah menggantungkan imannya pada satu pribadi, yaitu pribadi Allah. Dia adalah Allah yang setia. Dan dia adalah Allah yang luar biasa. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Hanya kesetiaanlah yang menjadi kunci untuk kita bisa lolos dari sebuah ujian yang namanya waktu. Segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang luar biasa, itu perlu waktu. Yang setuju katakan amin. Dan untuk kita bisa jalan lewat waktu ini, kita harus lolos sama satu yang ujian ini yang namanya ujian iman. Tapi ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Waktu bukan hanya menjadi ujian bagi iman, tapi waktu juga pasti menghasilkan sesuatu. Ingat Bapak Ibu Saudara, seorang petani, anggaplah seorang petani kentang. Perlu waktu, setiap hari dia siramin, setiap hari dia lakukan segala sesuatu, dia rawat segala sesuatu. Perlu waktu sampai ketika waktu panen dia bisa melihat. Perlu waktu sampai waktu panen dia bisa lihat kentang yang terkubur di bawah yang selama ini tidak terlihat. Janji, visi itu memang mungkin perlu waktu untuk penggenapannya. Tapi jangan sampai kita udah separuh jalan, 3/4 jalan, tinggal selangkah lagi kita mengalami penggenapan itu. Justru malah kita jadi orang yang berubah setia dan jadi orang yang tidak setia. Aduh, jadi lama dong. Jadi gimana nih? Kayaknya kok susah ya ngikutin imannya Abraham karena nggak dapat apa-apa. Kan tadi juga dikatakan, katanya Abraham ini akhirnya juga tinggal sebagai orang asing. Ya, ayo kita baca sama-sama satu ayat ini. Ya, dan kita akan selesai dengan ini. Ayo, kembali ke ayat yang ke-9. Kembali ke ayat yang ke-9. Saya ingin setiap Anda dan saya bisa lihat sesuatu dan saya ingin tunjukkan sesuatu. Ibrani 11 ayat yang ke-9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Tuh. Abraham tuh pada akhirnya juga dia tinggal di tanah itu sebagai orang asing kok. Izinkan hari ini saya membawa setiap kita untuk bisa melihat adonan. Ada adonan di dalam sebuah donat, walaupun ada lubang di tengahnya. Iya, memang lubangnya itu adalah di situ. Kelihatannya ya, dia tinggal sebagai orang asing. Tapi jangan lupa, donat itu walaupun ada lubangnya ada adonannya. Apa adonannya? Ini loh adonannya.
ia tinggal sebagai orang asing. Tinggal itu adonannya. Maksudnya gimana? Gini, memang sebagai orang asing dia tinggal di sana, tapi perhatikan, dia hidup di sana. Dia tinggal di tanah Kanaan sebagai orang asing. Iya. Walaupun dia tinggal sebagai orang asing, tapi saya mau ceritakan ya, gimana Abraham itu tinggal di sana. Dia tinggal di tanah yang limpah dengan susu dan madu. Dia tinggal di tanah yang memang baru beratus-ratus tahun kemudian dan baru beberapa keturunannya itu berhasil mencapainya di bawah kepemimpinan Yosua dan mereka berperang dan semuanya. Iya, di tanah yang tempat yang 12 pengintai itu dikirim sama Yosua, kemudian mereka balik, kemudian bawa hasil bumi yang luar biasa, buah-buahnya gede-gede dan ranum dan luar biasa. Iya, dia tinggal di sana. Dia tinggal di tanah yang limpah dengan susu dan madu. Dia makan dan minum di tanah yang limpah dengan susu dan madu. Dan tahu nggak? Dia diberkati Tuhan luar biasa di sana. Iya, memang dia lama menantikan janji, tapi dia juga dapat janji ketika tinggal di sana sebagai orang asing. Iya, kelihatannya memang dia tinggal sebagai orang asing, tapi tahu nggak? Dia adalah orang yang disegani dan dihormati di sana. Ketika Sarah meninggal, Abraham berkata, aku mau beli gua Makpela itu. Karena dia datang ke orang-orang Makpela, dia kumpulkan semua, dan dia berkata, aku mau beli gua di Makpela itu. Kebetulan gua itu punyanya Efron. Dan Efron hadir dalam perkumpulan itu. Tahu enggak ketika Abraham ngomong seperti itu, Efron jawab seperti ini. Tuanku, dia panggil Abraham tuanku. Orang ini diberkati, orang ini dihormati, orang ini disegani. Efron berkata, tuanku, engkau adalah seorang raja agung di tengah-tengah kami. Mungkin dia tidak pegang sertifikat tanah Kanaan, tapi dia tinggal di sana. Mungkin dia tidak pegang jabatan raja, tapi di hati orang-orang ini, dia seperti raja yang agung. Engkau seperti raja agung di tengah-tengah kami, ambil aja, toh negeri ini kamu bebas, ini juga milikmu. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ia tinggal di sana. Dia ngalamin banyak hal di sana, dia ngalamin keluarga yang berbahagia. Dia ngalamin janji Tuhan yang luar biasa. Dia punya anak yang luar biasa. Dia lihat gimana anaknya menikah dengan cinta pertamanya. Dia meninggal di sana. Dalam keadaan hidup yang penuh, hidup yang puas, hidup yang bahagia. Dan dia tidak mengalami kekurangan di sana. Tapi Pak Pendeta, kan dia meninggalnya sebagai orang asing. Iya sih, memang dia meninggal gak bawa sertifikat tanah Kanaan di sana. Tapi bukankah kita semua lahir tidak membawa apa-apa? Demikian juga kita pulang kembali ke rumah Bapak tidak bawa apa-apa, termasuk tidak bawa sertifikat. Tapi kan gak ada yang diwariskan kok ke anak cucunya. Gak ada diwariskan ke keturunannya. Oke lah. Memang kelihatannya Abraham gak mewariskan sertifikat tanah. Abraham kelihatannya gak mewariskan harta atau kekayaan yang gak habis dimakan 7 turunan. Oke. Tapi tahu gak? Abraham meninggal dengan mewariskan sesuatu juga. Apa itu? Teladan iman. Teladan kehidupan. Dan yang terutama lagi, dia mewariskan janji Allah yang tidak akan pernah habis. Gak ngomong tentang 7 turunan. Tapi janji ini akan terus berlaku dan berlanjut. Sampai dengan 77 kali 7 keturunan bahkan lebih sampai dengan hari ini. Bukankah kita semua adalah keturunan Abraham yang juga berhak untuk menerima janji itu. What a life Abraham has while he is living in God's vision. PAW bisa maju ke depan. Betapa luar biasanya kehidupan yang Abraham punya. Betapa luar biasanya kehidupan yang Abraham hidupi ketika dia tinggal sebagai orang asing di sana itu. Saya percaya setiap kita mau punya kehidupan seperti Abraham ini. Saya percaya setiap kita mau kita punya keluarga seperti yang Abraham ini punya dan bangun. Dan saya percaya setiap kita, tahu nggak firman Tuhan berkata, Abraham diberkati. Hewan ternaknya begitu banyak, emas dan peraknya begitu banyak.
Saya nggak berbicara tentang materi saja. Materi itu adalah berkat Tuhan yang di level paling rendah. Tapi itu pun Tuhan buat limpah. Belum lagi berkat-berkat yang lain yang luar biasa. Ketaatan Abraham dimulai dari satu hal. Dia jalan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dia gak memulai dengan kesempurnaan. Dia mulai dengan satu kemauan untuk taat. Mengikuti visi Tuhan. Abraham tahu toh semuanya oleh karena kasih karunia. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dia terpilih untuk mengikut Tuhan. Siapakah Abraham sehingga Tuhan pilih? Gak ada cerita tentang sebelum-sebelumnya sih. Tapi Alkisah, Abraham ini terlahir dari keluarga yang menyembah bukan Tuhannya Israel. Bahkan keluarganya pun konon katanya adalah pembuat patung. Dan salah satu patung yang mereka buat adalah patung berhala. Siapakah Abraham dia pilih? Demikian juga kita. Ini adalah kesempatan, ini adalah keistimewaan buat setiap kita. Semua karena anugerahnya. Maukah kita mengikuti Yesus dan mengikuti visinya? Yang mau, saya lihat dengan iman. Saya lihat dengan iman. Yang mau, lambaikan tanganmu dimanapun kau duduk saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk kita nyanyikan sama-sama semua karena anugerahmu. Semua. Kirata para yasyakara rapata pakara lapata pakara rabada manananananana. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu bagi setiap kita. Semua oleh karena kasih dan anugerahnya. Bagian kita adalah mau melangkah di dalam ketaatan. Bagian kita adalah mau dengan semua hikmat, dengan semua resource, dengan semua sumber daya, dengan semua pengetahuan, dengan semua pengalaman, dan semua koneksi yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Semuanya ini kita lakukan karena iman kita, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan visi, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang membangun segala sesuatu. Dimulai dari ketaatan, satu ketaatan yang sederhana,
pada satu ketaatan yang lebih lagi, pada satu ketaatan yang lebih lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, ketaatan Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak sebagai korban di hadapan Tuhan, ketaatan itu nggak berjalan begitu saja langsung Abraham menjadi orang yang seperti itu. No. Dimulai dari ketaatan yang kelihatannya kurang sempurna. Dimulai dari ketaatan yang dimana di situ ada batasnya di sana. Tetapi satu ini loh yang membuat seolah-olah justru di dalam kelemahanlah kasih karunia Tuhan bertambah-tambah. Justru dalam kelemahan itulah ada anugerah Tuhan. Yang membuat kita ini mampu mengatasi segala sesuatu. Namanya hati yang mau untuk taat. Sama seperti Abraham memulainya dengan hati yang mau taat. Mengadopsi visi itu dalam kehidupannya. Dia bukan hanya adopsi itu dan tungguin. Tapi dia terapkan itu dalam setiap visi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya, di dalam studinya. Hari-hari ini apa yang visi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mungkin dalam pelayanan kita. Apapun itu. Bangun keseharian itu dengan menjadikan visi 2030, 300, 2030, 100 itu menjadi ujungnya kita. Hari ini kita bisa melihat bukan? Kalau selama ini mungkin kita tahun 2020 kemarin kita lalui dengan kita ini nggak ngerti ke depan mau jadi seperti apa. Tahun 2021 ini mungkin juga ada beberapa di antara kita yang masih meraba-raba tahun 2021 ini akan seperti apa sih. Izinkan saya berkata kita boleh meraba-raba di tahun 2021 tapi kita tahu ujungnya tahun 2030 ada 100 gereja lokal berdiri dengan Tuhan kita. Dan itu dimulai dari setiap Anda dan saya. Itu visi untuk gereja Tuhan. Visi untuk setiap Anda sebagai gereja Tuhan. Sebagai umat kepunyaan Tuhan. Sebagai umat yang ketika menerima visi itu juga berhak untuk menerima janji. Sebab Dia yang berjanji adalah setia. Tapi dimulai dari satu langkah ketaatan yang pertama. Maukah setiap Anda dan saya adopsi visi ini? Kerjakan visi ini setiap hari. Dan kita bangun di dalam kesetiaan. 2021 ini ada 365 hari. Kita bangun dalam kesetiaan. Mungkin kita hari pertama kita mulai adopsi ini, kita kerjakan ini, kita mungkin belum lihat apa-apa. Bangun dalam kesetiaan. Bangun dalam kesetiaan. Anak saya umur 10 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya sampai dia bisa kerja mungkin nanti suatu hari di umur ke-20 something. Itu perlu basic daripada sekolah, perlu basic daripada disiplin, perlu basic daripada etika, sopan santun dan yang lainnya. Perlu basic daripada iman yang saya harus bangun dan tanamkan sejak dia umur 10 tahun, yaitu kapan sejak hari ini. Setiap hari. Saya ngomong sama dia tentang nilai, saya ngomong dia tentang visi. Kenapa saya harus ngomong tentang nilai dan visi? Karena tanpa visi, liarlah semuanya. Hari ini kita bisa berkata, aku hari ini ajarkan firman kok ke anak-anakku. Aku hari ini ajarkan firman kok keluargaku. Tapi tanpa visi, mereka nggak tahu harus dibawa kemana hidup dengan nilai dan semua kebenaran ini yang ada. Daripada dunia yang memberikan visi dan tujuan buat keluarga dan anak-anak kita. Kenapa tidak kita yang taruh visinya Tuhan buat mereka? Daripada dunia yang seolah-olah harus menerjemahkan dan membawa visi dalam pekerjaan kita. Kenapa tidak kita yang tentukan visi pekerjaan kita? Kita lakukan untuk Tuhan. Mulai kapan? Hari ini. Dimulai dari kita ini mau melepaskan ego kita. Dan berkata Tuhan, visi ini adalah visiku juga. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Siapa yang mau melangkah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain sekali lagi. Saya ingin berdoa buat setiap Anda, Bagi yang mau meresponi ini dan mulai membangun visi itu dalam keseharian, di dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka. Dalam pekerjaanmu, angkat tanganmu di mana kau berada saat ini. Saya percaya sama seperti hari ini, sama seperti saat ini saya bisa merasakan hadirat Tuhan luar biasa di tengah-tengah kita. Saya juga bisa merasakan Tuhan hadir dimanapun kau berada saat ini. Kira mana-mana ya, kira angkat tanganmu dimanapun kau berada. Kira nama Tuhan urapi setiap umatmu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Urapi setiap mereka. Lihat komitmen hati mereka ya Tuhan. Dan hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan tidak pernah melihat segala kemampuan, kesanggupan itu yang pertama-tama. Tapi Tuhan melihat hati yang mau taat untuk mengadopsi visi 2030-100 ini. Hati yang mau untuk membangun visi ini mulai hari ini dalam keseharian, baik di dalam keluarga, maupun dalam pekerjaan, maupun di dalam studi dan pelayanan, apapun itu. Hati yang mau untuk melangkah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain.
dan hati yang terus mau berjalan di dalam kesetiaan. Berikan kepada setiap umat-Mu ini kekuatan ya Tuhan. Berikan kepada setiap anak-anak-Mu ini komitmen dan keteguhan hati. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang daripada-Mu menyertai mereka, sama seperti Engkau menyertai Abraham, sertai umat-Mu. Sama seperti Engkau menjadikan perjalanan Abraham berhasil, Engkau juga membuat perjalanan mereka berhasil. Sama seperti Engkau membela Abraham, Engkau juga membela umat-Mu. Sama seperti Engkau membuat perkara-perkara ajaib dalam kehidupan Abraham, Engkau juga membuat perkara-perkara ajaib dalam kehidupan umat-Mu. Sama seperti ketika Engkau membuat terobosan demi terobosan dalam kehidupan Abraham, demikian juga Engkau akan membuat terobosan demi terobosan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Mari semua terus menyembah Tuhan, semua terus sembah Tuhan, semua sembah Tuhan. Oh nama-nama dakara, nama-nama Tuhan lawan pribadi lepas pribadi. Tuhan lawan pribadi lepas pribadi. Kira ya shikira katakan sama-sama mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendak hidupku mengikut Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Yes. Yes. Kehendaknya hidupku mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, berikan sorak sorai terbaik buat Tuhan anak kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sidang yang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Dialah Allah yang menuntun dan menyertai setiap kita. Asalkan kita melangkah di dalam iman dan karena iman. Dia adalah Allah yang akan selalu menuntun kita di jalan-jalannya yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan dalam setiap aspek hidup kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua percaya, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.